Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Rezak dari Razaker. Dan di video kali ini, saya ingin membahas mengenai kontribusi rakyat yang membuat APBN 2024 meleset dari target. Mumpung masih awal tahun teman-teman, jadi APBN 2024 itu baru banget ngerilis target versus realisasi di 2024. Dan ternyata tidak sesuai target. Ada beberapa hal yang tidak sesuai target dan ada beberapa juga faktornya. Contohnya, target APBN 2024 untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di angka 5,2% year on year, tapi ternyata realisasinya itu hampir mencapai 5%, kurang 0,2% lagi. Lalu untuk inflasi, target APBN 2024 itu 2,8% year on year, sedangkan realisasinya hanya 1,57% year on year. Lalu untuk nilai tukar rupiah, target APBN 2024 Rp15.000 per dolar Amerika Serikat, tapi ternyata realisasinya menjadi Rp16.162 per dolar Amerika Serikat. Lalu yield SBN atau surat berharga negara selama 10 tahun, target APBN itu 6,7%, sedangkan realisasinya di angka 7%. Lalu harga minyak mentah $82 per barel untuk targetnya, sedangkan realisasinya $71,6 per barel. Lalu untuk lifting minyak, target APBN-nya 635.000 BPH, sedangkan realisasinya 571,7.000 BPH. Lalu untuk lifting gas, target APBN-nya 1,03 juta BPH, sedangkan realisasinya 973.000 BPH. Nah, kenapa di sini yang ditekankan selain pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga yield SBN itu juga membahas mengenai harga minyak mentah, lifting minyak dan lifting gas. Kenapa saya bahas? Karena ternyata yang berkontribusi paling banyak atas APBN kita tahun 2024 adalah penyaluran subsidi BBM dan listrik. Bahkan nilainya itu mencapai 434,3 triliun rupiah, teman-teman. Jadi, berdasarkan data dari APBN tahun 2024, realisasi penyaluran subsidi untuk bahan bakar minyak atau BBM, LPG 3 kg, listrik dan pupuk mencapai 434,3 triliun rupiah. Dan selama ini, masyarakat itu membayar lebih murah untuk barang-barang tersebut karena harga aslinya itu ditanggung oleh APBN. Nah, untuk harga aslinya masing-masing komponen ya. Untuk BBM, Pertamina Biosolar itu realisasi anggaran subsidinya 89,7 triliun rupiah untuk 4 juta kendaraan. Harga aslinya itu mereka di Rp11.950 per liter, sedangkan dijual di pasaran dengan harga Rp6.800 per liter, yang artinya subsidi yang ditanggung APBN sejumlah Rp5.150 per liter atau 43%-nya ditanggung APBN. Lanjut, Pertalite itu total realisasi anggaran subsidi 2024-nya 56,1 triliun rupiah untuk 157,4 juta kendaraan. Harga aslinya di angka Rp11.700 per liter dan dijual di pasaran Rp10.000 per liter. Subsidi yang ditanggung oleh APBN itu sekitar Rp1.700 per liter atau 15%-nya. Lanjut ke minyak tanah dan LPG 3 kg. Minyak tanah, total realisasi anggaran subsidi 2024 itu 4,5 triliun rupiah untuk 1,8 juta rumah tangga. Harga aslinya di Rp11.150 per liter, di harga jualnya hanya Rp2.500 per liter, yang artinya subsidi yang ditanggung APBN itu Rp8.650 per liter atau 78%. Lanjut ke LPG 3 kilo. Total realisasi anggaran subsidi 2024-nya itu 80,2 triliun rupiah untuk 40,3 juta pelanggan. Harga aslinya di angka Rp42.750 per tabung, lalu dijual di harga Rp12.750 per tabung, yang artinya subsidi ditanggung APBN-nya Rp30.000 per tabung atau 70%. Lalu ada listrik. Listrik itu memiliki total realisasi anggaran subsidi tahun 2024 sebesar Rp156,4 triliun dengan penerima manfaat rumah tangga 900 VA subsidi dan rumah tangga 900 VA non subsidi. Rumah tangga 900 VA subsidi itu penerima manfaatnya 40,3 juta pelanggan dengan harga aslinya Rp1.800 per kWh, dijualnya Rp600 per kWh, yang artinya subsidi tanggung APBN sekitar 1.200 kWh melalui subsidi atau sekitar 67%-nya. Untuk rumah tangga 900 VA non subsidi, penerima manfaatnya 50,6 juta pelanggan, harga aslinya 1.800 kWh, dijual 1.400 per kWh, Rp1.400 per kWh, dan subsidi tanggung APBN itu berarti sekitar Rp400 per kWh atau 22%-nya. Terakhir itu ada pupuk.
Pupuk itu juga ada realisasi anggaran subsidinya sebesar 47,4 triliun rupiah untuk 7,3 juta ton pupuk urea dan pupuk NPK. Untuk pupuk urea itu aslinya harganya Rp5.558 per kilogram, tapi harga jualnya Rp2.250 per kilogram, yang artinya subsidi tanggung APBN itu sekitar Rp3.308 per kilogram atau 59%-nya. Lalu pupuk NPK, harga aslinya itu Rp10.791 per kilogram, dijual Rp2.300 per kilogram, sehingga subsidi tanggung APBN-nya itu Rp8.491 per kilogram atau sekitar 78%. Dan hal ini teman-teman, sampai detik ini kalian masih mau protes? Kemana uang pajak kita? Ya ke subsidi ini. Karena tadi untuk BBM, listrik, pupuk itu semua disubsidi teman-teman, sampai 400 triliun. Itu uangnya dari mana? Tentu saja dari pajak. Dan sialnya 2024 juga ternyata penerimaan pajaknya gagal mencapai target teman-teman. Jadi selama 3 tahun terakhir itu padahal penerimaan pajak tuh selalu berhasil, tapi di 2024 itu gagal. Jadi penerimaan pajak 2024 itu hanya mencapai Rp1.932,4 triliun atau 97,2% dari target APBN sebesar Rp1.988,9 triliun. Artinya terjadi shortfall sebesar Rp56,5 triliun di sepanjang tahun 2024. Penyebabnya apa aja sih? Kontraksi penerimaan pajak Q1 dan Q2 mengalami penurunan tajam. Di Q1 itu nilainya Rp393,9 triliun atau minus 8,8% year on year. Lalu untuk Q2 itu nilainya Rp499,9 triliun atau minus 7,2% year on year. Ini dikarenakan tadi faktor ekonomi global dan harga komoditas yang melemah. Lalu jenis pajak yang tertekan, ada pajak penghasilan atau PPh badan, di mana realisasinya itu hanya Rp335,8 triliun yang artinya minus 18,1% year on year. Penyebabnya karena penurunan profit, terutama untuk perusahaan tambang. Performa pajak lain, PPh non-migas, itu nilainya Rp997,6 triliun, yang ini naik, tapi hanya 0,5% teman-teman. Lalu untuk PPh migas, itu nilainya Rp65,1 triliun, yang artinya ini minus 5,3% year on year. Dan terakhir untuk PPN dan PPNBM, itu nilainya Rp828,5 triliun atau plus 8,6% year on year. Untuk kepabeanan dan cukai, itu realisasinya mencapai Rp300,2 triliun, meskipun hanya 93,5% dari target, tapi ternyata ini tetap tumbuh dibandingkan 2023, yaitu 4,9% naiknya. Lalu untuk PNBP ya, PNBP ini itu mencapai Rp579,5 triliun dan ini melampaui target, meskipun turun 5,4% year on year. Jadi penyelamat tambahan bagi penerimaan negara itu ada dari defisit APBN terkendali di Rp507,8 triliun atau 2,29% dari PDB, dan untuk efisiensi untuk menekan defisit lebih rendah dari outlook. Nah, strategi efisien yang bisa dilakukan itu sebenarnya apa? 1. Penghematan anggaran. Dan Pak Prabowo juga pernah ngomong langsung ya, itu ya untuk penghematan anggaran ini. Dan gitulah teman-teman, gimana ya bahasanya ya? Saya bukan orang pemerintah, saya masyarakat Indonesia. Tapi saya ingin menghimbau kepada masyarakat Indonesia lain, jangan hanya menuntut hak kalian, tapi nggak mau bayar kewajiban kalian, gitu loh. Maksudnya hak kita itu tadi, salah satunya ya yang paling besar adalah subsidi BBM dan listrik sampai 400 triliun teman-teman. Itu lebih gede lagi dari korupsi timah loh. Tapi pajaknya malah nggak nyampe 100%, cuman 97,2%. Jadi teman-teman bantu gitu loh negara kita untuk mensubsidi. Belum lagi ini di 2025 APBN itu naik. Nah, di video berikutnya saya akan bahas mengenai APBN 2025. Jadi untuk video kali ini kita bahas aja tadi realisasi APBN 2024 yang ternyata kontribusi masyarakatnya itu besar teman-teman. Makasih, nama saya Raffi Ahmad Razak. Silakan like video ini, subscribe channelnya. Silakan komentar kalau emang ada yang ingin kalian sampaikan. Dan jangan lupa share juga agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Nama saya Raffi Ahmad Razak.
Dari Razaker, izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.